Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Hasanah. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bab hidup damai dalam kebersamaan. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu pesan-pesan pokok dan menemukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan isi Al-Quran, surah Ali Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membaca Al-Quran surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Mari kita ingat kembali, ayo membaca bersama-sama. Yang pertama surat Al-Imran ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Artinya, katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Surah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati usqa lang fisama wallahu samiul alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu tadi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, kita mulai ke materi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Dan apakah kalian memiliki teman yang berbeda keyakinan? Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama.
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan isi pokok surat Ali Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Dan peserta didik dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Surat yang pertama, adapun pesan-pesan surat Al-Imran ayat 64 yang sangat istimewa di antaranya adalah sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu persamaan atau kalimatus sawa. Berperilaku santun itulah identitas muslim, termasuk dalam bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan. Maka sopan santun itu sangat utama. Agama Islam memerintahkan kepada hambanya untuk mengatasi masalah melalui dialog, diskusi, dan musyawarah untuk menghindari perpecahan. Poin yang kedua yaitu tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah dosa besar. Menyekutukan Allah artinya menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan atau Tuhan. Surah yang kedua, adapun pesan-pesan surah Al-Baqarah ayat 256 diantaranya adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, tidak memaksa keyakinan lain. Anak muslim mengakui bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman. Pengakuan ini dibuktikan dengan sikap menerima atas perbedaan keyakinan. Inilah yang disebut toleransi, yaitu sikap terbuka. Saling menghormati, saling menghargai terhadap perbedaan keyakinan. Selanjutnya, poin yang kedua, berpegang teguh pada agama Allah. Sebagai anak muslim, harus yakin terhadap ajaran Allah. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Kalian harus sungguh-sungguh meyakini kebenaran agama Islam. Namun, harus menerima terhadap keyakinan orang lain. Berdasarkan dua ayat tersebut, maka kalian harus memiliki sikap yang baik. Sikap baik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda dalam memeluk agama. Kedua, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Ketiga, berdialog, berdiskusi, dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. Dan yang terakhir yaitu kelima, kesadaran dan kejujuran. Nah, itu tadi pesan pokok yang ada dalam kedua surat tersebut. Sekarang, simak rangkuman pembelajaran hari ini yang akan Ibu sampaikan. Itu pertama, surah Al-Baqarah artinya sapi betina. Surah ini berada pada urutan kedua setelah surah Al-Fatihah. Surah ini tergolong Madaniyah yang menjelaskan tentang pokok keimanan, bukti-bukti kebesaran Allah, sifat-sifat manusia, perintah dan larangan Allah, serta janji dan ancaman Allah. Kedua, surah Ali Imran artinya keluarga Imran. Surah ini berada pada urutan ketiga dalam Al-Quran. Jumlah ayat ada 200 dan tergolong Madaniyah. Yang ketiga, surah Ali Imran berisi pesan pokok tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah, janji dan ancaman, juga kitab para teladan. Keempat, pesan pokok surat Al-Imran ayat 64 antara lain persamaan atau kalimatus sawa, mencatat titik temu, mencari titik temu dengan berdialog dan bekerja sama dalam membangun cita-cita agama dan bangsa. Dan bersifat terbuka atau lunak terhadap keyakinan yang berbeda, serta menjauhi perbuatan musyrik.
poin yang kelima, yaitu pesan pokok surat Al-Imran ayat 64 antara lain yaitu toleransi dan teguh pendirian terhadap keyakinan. Pesan moral yang bisa kita ambil yaitu agama yang dicintai Allah dan Rasul-Nya adalah yang toleran. Itulah yang bisa Ibu dapat sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.